Baik, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini dengan tema apa yang engkau dengar? What do you hear? Ya. Nah, saya membuat suatu keadaan ya hypothetically ketika suatu saat Anda ya melihat message dari teman Anda, seorang ibu, dari suaminya message itu, pesan itu ya. Lalu kira-kira katanya begitu, belum pulang juga, tidak dijamin pintu dibuka ya. Gitu. Apa respon Anda, apa pandangan Anda, apa pikiran Anda dengan message ini, ya. Ketika Anda baca ini, ya, dari message yang dari seorang suami kepada teman Anda, seorang ya istri dari pria itu, ya. Mungkin Anda berpikir langsung bahwa suami ini sedang marah karena istrinya lembur terus, ataupun shopping terus, atau saya kita nggak tahu ya, suasananya apa. Dan kedua juga mungkin suami mengancam nggak dibukain pintu. Tapi apakah ini suatu hal yang pasti ataupun menggambarkan peristiwa yang pasti dari tulisan tersebut, ya? Belum tentu. Nah, yang paling dekat, tahu adalah istri yang menerima teks ini. Kenapa? Karena mereka terhubung dalam suatu hubungan, relationship, yaitu suami istri dalam hal ini, oke? Nah, karena mereka terhubung dalam suatu hubungan relationship suami istri, ya, maka mereka melalui hal yang bersama. Nah, maksud saya bagaimana? Mungkin saja kata pintu tidak dijamin bisa dibuka, itu bicara tentang karena mereka melalui hal yang sama, mungkin mereka saat itu mengalami kerusakan pintu. Jadi pintunya dia bilang, "Tidak dijamin nih bisa dibuka pintu." Ya, dengan bahasa dia begitu. Dan mereka juga karena mereka terhubung dalam suatu hubungan, yaitu saat ini adalah suami istri, mereka mengerti hal yang sama. Ketika suami itu bilang, "Belum pulang juga," mungkin mereka sedang mengerti bahasa yang sama, ya. Bahasa yang sama mungkin juga, ah, justru suaminya adalah menyampaikan suatu hal yang romantis, ya. Dia menyatakan suatu kerinduan, kangen, gitu. Ya, bukannya suatu yang tadi kita anggap, wah suaminya marah karena lembur, ataupun suaminya marah karena istrinya shopping belum pulang-pulang. Saya nggak tahu apapun juga. Tapi ini hypothetically untuk menunjukkan bahwa membaca sesuatu kita harus terhubung. Semakin kita terhubung, semakin dekat kita terhubung, misalkan kayak ini suami dan istri, contohnya ya, maka akan mengerti dan memahami karakter dan sifat dari yang menulis surat itu, yang menulis WA itu, yang menulis teks itu, SMS itu, ya. Nah, sang istri tentu yang menulis dia tahu karakter dan sifat suaminya. Misalkan suaminya nggak pernah marah, dia tahu ini bukan hal yang marah, ya. Nah, apapun juga saya mau kasih unjuk bahwa bahwa ya, maaf ini belum dulu, bahwa untuk membaca sesuatu, Anda harus mengenal orang yang menulis tersebut dan Anda harus terhubung. Demikian juga membaca firman Tuhan. Banyak orang membaca firman Tuhan salah mengerti, salah menanggap karena mereka hanya sekedar membaca suatu tulisan, bukan melihat itu perkataan dari suatu pribadi, sehingga dia harus terhubung dan mengenal pribadi tersebut. Banyak salah paham di dalam firman Tuhan ataupun tidak melihat hal yang tersembunyi yang bisa kita lihat kalau kita mengenal pribadi tersebut. Contohnya, ketika wanita pendarahan, saudara-saudari, itu dari Markus 5, di Matius juga ada, ya, menjamah Yesus lalu dia mengalami kesembuhan. Ya, dikatakan dalam Markus 5:30, ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar, ya, ada kuasa yang keluar, ya, bukan tenaga tapi kuasa, lalu ia berpaling pada orang dan Yesus sendiri ngomong, "Siapa yang menjamah jubahku?" Lalu bagaimana reaksi wanita itu terhadap perkataan Yesus? Dia takut dan gemetar. Kenapa takut dan gemetar? Karena dia menempatkan posisi dia bukan sebagai anak, bukan sebagai ya pengikut Yesus, tetapi dia sebagai orang yang sepertinya hanya diam-diam mau mengambil, mencuri, ataupun mengambil tanpa Yesus tahu. Itulah yang membuat dia takut dan gemetar karena posisi dia, hubungan dia dengan Yesus saat itu, saat dia menjamah. Oke? Tapi bagaimana kita ngelihat reaksi Yesus, respon Yesus? Respon Yesus di alamat Markus 5 ayat 34. Dia katakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, dalam bahasa aslinya, hai anakku wanita. Hai, ya, my daughter, bahasa Inggrisnya. Lihat, Yesus
ketika dia mau katakan my daughter, dia mengatakan begini, ya, dia sama sekali tidak marah, malah justru dia mengundang dan dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara-saudara, untuk mendapatkan kesembuhan wanita itu hanya sekedar menjamah, tetapi untuk mendapatkan ya hubungan yang dikatakan selamat, damai sejahtera itu, sukacita itu, kepenuhan hidup itu, dia harus terhubung dengan Tuhan Yesus. Message-nya, pesannya yang Tuhan mau sampaikan kepada wanita ini adalah dia mengundang wanita itu untuk memiliki ya suatu hubungan Bapa dengan anak dengan Allah sehingga dia mendapatkan kepenuhan bukan hanya kesembuhan. Maka dikatakan selamat dan sembuh. Oke? Selamat itu sosok. Sosok itu bukan hanya sembuh, tetapi kepenuhan semuanya. Anda penuh damai sejahtera, sukacita, kemenangan, ya. Ini dia yang dibutuhkan untuk sosok adalah hubungan. Yang dibutuhkan untuk mengerti apa yang Yesus sediakan, melampaui daripada apa yang dapat kamu pikirkan dan doakan, adalah hubungan. Hubungan yang lebih intim. Oke? Nah, Anda lihat lagi satu lagi, ya cerita uh, di dalam Yohanes 8 tentang wanita yang ketangkap berzina. Yes. Di penghujung cerita, maka Yesus bangkit, berdiri, berkata kepada wanita itu, ya ini dari Yohanes 8 ayat 10 dan 11, dikatakan, di mana mereka? Tidak ada seorang yang menghukum kau? Lalu wanita itu berkata, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, kalau Anda hanya sekedar baca tertulis tulisan-tulisan ini dan tanpa mengenal tentang pribadi Tuhan Yesus, karena Anda baca nggak terhubung, Anda nggak ngerti siapa pribadi itu, Anda akan beranggapan bahwa, oh Yesus udah selesai, nggak mau tahu lagi wanita itu, maka disuruh pergi. Nah, Yesus taruh juga syarat, jangan berbuat dosa lagi. Ya, bahkan beberapa digabungkan lagi dengan ayat yang lain. Supaya kalau kamu berbuat dosa lagi, keadaanmu akan lebih buruk dari ini. Kita akan tambah takut. Karena sepertinya diancam. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau enggak, aku nggak mau tolong. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau enggak, hal yang buruk lebih terjadi. Pergi sono, aku udah nggak mau tahu lagi. Nah, kalau kita yang mengenal pribadi Tuhan Yesus, tahu bahwa bukan itu. Ya, Yesus ketika mengatakan pergi, bukan berarti dia tidak mau berurusan lagi dengan wanita ini. Ketika Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi, bukan mau menaruh ancaman ataupun syarat. Gitu. Bagaimana? Nah, Anda tahu bahwa Yesus, kalau kita kenal pribadi Yesus, ya, mengenal pribadi Yesus tentu kita akan berhubungan. Murid-muridnya tahu itu. Karena hubungannya saat itu murid dengan ya guru. Yesus berkata dalam Yohanes 15 katakan, di luar aku kamu nggak bisa apa-apa. Ingat, itu prinsip Tuhan. Murid-muridnya tahu, di luar aku kamu nggak bisa apa-apa. Ya. Nah, inilah yang kalau kita baca, ya, makna yang tersirat ketika Anda mengenal pribadi tersebut, karena Anda terhubung, Anda punya hubungan. Kalau sekarang Anda anak, kalau murid-muridnya dulu mungkin, ya adalah murid, Yesus gurunya. Tetapi paling tidak mereka mengenal pribadi Tuhan sehingga mendengar perkataan Yesus itu mereka mengerti. Sekarang saya pun sebagai anak, ketika saya baca firman ini saya mengerti, bukan hanya yang tertulis tetapi juga ada pribadi, karena firman itu hidup. Dia bisa menyampaikan jauh melampaui daripada apa yang sekedar tertulis. Kayak tadi Anda baca teks tadi, ya, belum pulang ya, karena istri ini terhubung dengan suami, dia ngerti suaminya, maka dia menangkap suatu pesan yang tidak tertulis, tetapi itu mewakili pribadinya. Kira-kira kayak gitu, ya. Nah, saya tahu bahwa Yesus tidak pernah menyuruh orang untuk uh, pergi. Dia selalu katakan, mari datang kepadaku. Hai kamu yang letih sudah berat. Wanita ini berbuat berat. Dia baru dituduh. Dia juga merasa karena dia tertangkap, pasti orang-orang semua akan merendahkan dia, menjatuhkan dia, menjauhi dia. Pasti dia sedang tertekan sekali. Ingat Yesus katakan, datang padaku kamu letih berat. Nggak mungkin disuruh pergi. Bukan maknanya itu. Jadi murid-muridnya yang terhubung saat itu dan kita yang sudah sebagai anak tahu, karena kita tahu pribadi Tuhan, cara Tuhan.
Ketika dia katakan pergi, bukan itu. Dia mau katakan seolah mulai sekarang kau jadi manusia baru. Pergi dari manusia lamamu, pergi dari masa lalumu. Kira-kira itu, ya. Dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus nggak pernah dalam kehidupan Yesus dia tidak pernah mempercayai dirinya kepada manusia. Artinya apa? Termasuk kemampuan manusia untuk tidak berbuat dosa. Dia selalu katakan di luar aku kamu nggak bisa apa-apa. Benar? Sehingga ketika dia katakan jangan berbuat dosa lagi, sebenarnya dia katakan begini kalau secara bahasa uh, terbukanya ya, bahasa yang uh, secara hubungan, bahasa yang mau menerangkan. Saya tulis di sini, mulai sekarang engkau sudah menjadi manusia baru. Masa lalumu tidak penting lagi. Tinggalkan masa lalumu. Aku terbuka dan bersedia untuk menuntun kamu agar engkau dapat tidak berbuat dosa lagi. Yesus tidak pernah mau menginginkan ataupun mengatakan bahwa kamu bisa tidak berbuat dosa tanpa aku. Karena dia bilang di luar aku, kamu gak bisa apa-apa termasuk tidak bisa tidak berdosa. Amin. Ya. Jadi Anda ngelihat kalau Anda tahu prinsip Tuhan, tahu karakter Tuhan, pribadi Tuhan, Anda tidak hanya sekedar menggembar-gemborkan, jangan berbuat dosa tuh, jangan berbuat dosa lagi. Anda tahu, ketika orang dia jatuh, kita bawa kepada Tuhan Yesus. Dan kita tidak menuntut, tetapi kita menuntun. Itulah Yesus. Ikut Yesus. Dia akan tuntun kamu. Bukan tuntut. Dia akan tuntun kamu supaya kamu mampu. Supaya kamu bisa. Supaya kamu bisa bangkit. Supaya kamu bisa tidak berbuat dosa lagi. Ini dia. Manusia perlu tuntunan. Bukan tuntutan. Amin. Begitu banyak orang mau lebih mendengar tuntutan daripada tuntunan. Kalau Anda baca firman Tuhan secara hidup, maka Anda akan melihat semua Yesus katakan itu sebenarnya maknanya adalah tuntunan dia. Amin. Jangan jadikan tuntunan Tuhan menjadi tuntutan. Anda akan mempunyai beban. Oke? Jadi bagaimana membaca firman yang benar? Anda harus mulai memiliki hubungan. Memiliki hubungan. Itulah sebabnya kenapa? Karena firman ini adalah pribadi Tuhan. Nah, hubungan apa yang Anda mau pilih? Apa itu menentukan apa yang akan Anda lihat, Anda mengertikan. Apakah Anda memilih hubungan sebagai Anda anak dan saya anak, dia Bapak, atau kita hamba dia Tuhan, ataupun kita pesakitan, tersangka, dan dia hakim. Itu akan menentukan Anda melihat pribadi apa. Kalau Anda melihat sebagai hanya sekedar dia Tuhan, kita hamba, maka Anda akan banyak sekali melihat hanya sekedar dia memberikan adil, murah hati. Ya, tapi kalau Anda menempatkan dia sebagai hakim, kita tersangka, maka Anda melihat dia adil, dia tegas. Tapi kalau Anda melihat dia Bapak, saya anak, kita akan melihat sekalipun dia mendidik saya, tangannya dan hatinya selalu ada buat saya. Ketika kita mungkin meleset, dia akan mendidik mungkin, tetapi tangannya dan hatinya selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah seorang Bapa. Itulah seorang orang tua. Amin. Kalau hamba, dia Tuhan, belum tentu. Apalagi dia hakim. Anda hanya dijatuhkan sesuatu, hukuman, Anda jalankan sendiri. Dia tidak akan bersama Anda. Tapi kalau Anda memilih sebagai anak, dia selalu hadir. Sebab dia Bapa yang sangat-sangat baik. Ya, Bapak Ibu, Alkitab perlu dibaca dalam suatu hubungan. Dan hubungan apa? Hubungan Bapa dan anak. Yesus, kenapa Yesus dianiaya? Karena dia memulihkan hubungan itu. Ketika dia mengatakan Allah itu Bapa, dia jadi dianiaya. Dan firman Tuhan sendiri katakan dalam Yohanes 1:12, semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diampuni dosa kita. Tetapi nggak berhenti dari situ aja. Ada kuasa, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Firman Allah tidak pernah salah.
dikatakan kuasa menjadi anak Allah. Kenapa kuasa menjadi anak Allah? Karena banyak orang telah diberikan kuasa. Kalau Anda diberikan kuasa, itu tergantung Anda mau pakai atau tidak. Seorang polisi diberikan kuasa untuk menangkap orang, memberhentikan orang di jalanan, ya. Tapi kalau dia nggak mau pakai, nggak bisa apa-apa. Kuasa itu nggak akan bekerja. Demikian juga banyak orang percaya sekarang sudah terima Yesus, Tuhan Yesus telah menjadikan dia anak Allah dan diberi kuasa. Tapi banyak anak-anak Tuhan tidak memakai kuasa sebagai anak Allah. Ini dia. Sehingga ketika dia baca firman pun, dia tidak menempatkan diri sebagai anak Allah, anak Tuhan. Itu perkataan dari Bapa. Kita baca ngelihat dalam 2 Korintus 6:18 dikatakan, aku menjadi Bapamu. Tuhan Allah sendiri katakan, aku akan menjadi Bapamu, kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa. Lihat, dia menyatakan kemahakuasaannya dengan menjadikan kita anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Artinya apa? Anda akan melihat kuasa-kuasa Tuhan ketika Anda menempatkan diri kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Ya, kita lanjut. Kemudian, saudara, jadi hubungan inilah yang dipulihkan oleh Tuhan. Untuk itulah Tuhan Yesus mati. Yesus bukan hanya menebus kita, tapi menjadikan kita anak Allah. Membuat saudara membaca Alkitab, ya, jangan hanya sekedar membaca secara literal, tertulis, namun hubungkanlah dengan karakter, sifat, dan pribadi Bapa. Firman Tuhan jelas, amin, di dalam Yohanes 6. Yohanes 6, saudara kalau Anda lihat Yohanes 6, saya lupa ayatnya, tapi dikatakan begini, 63 kalau nggak salah, perkataan-perkataan yang kukatakan, yang Yesus katakan adalah roh dan hidup. Maksudnya apa roh dan hidup? Saudara, kita manusia mempunyai tubuh, jiwa. Jiwa adalah yang menentukan kualitas hidup Anda. Dan roh. Amin. Nah, Allah tidak memiliki tubuh jasmani. Dia adalah roh dan hidup. Kita manusia tubuh, jiwa, dan roh. Maka kita adalah suatu pribadi. Tetapi yang membuat kita pribadi adalah roh dan jiwa. Yang dikatakan kalau dalam dimensi Tuhan hidup. Ya, lebih tinggi lagi. Sehingga ketika Yesus mengatakan perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup, ini bicara perkataan yang Yesus katakan adalah pribadi. Oleh sebab itu kalau Anda dengar Yesaya 55 yang dikatakan firman yang keluar dari mulutku, pribadi Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Dia akan mengerjakan, dia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan berhasil apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi ketika firman Tuhan katakan firman yang keluar dari mulutku, mulut siapa? Anda melihat ini mulut siapa? Apakah itu ya hubungan apa yang Anda punya? Apakah itu mulut Bapak, mulut hakim, atau mulut Tuhan yang Anda harus layanin? Ya. Anda boleh memiliki hati hamba, ya. Tetapi Tuhan tidak membuat Anda jadi hamba, tapi jadi anak. Beda ya, kita bisa jadi anak tetapi memiliki hati hamba. Kita rendah hati, kita mau buat sesuatu buat Bapak kita yang kita kasihi. Tetapi status kita tetap anak. Anda akan mendapatkan begitu banyak penyingkapan ketika Anda melihat diri Anda sebagai anak dan firman itu keluar dari mulut seorang Bapa, pribadi Bapa. Amin. Ya. Karena siapa yang memperkatakan itu akan membawa dampak yang berbeda. Apakah itu keluar dari mulut Bapa, mulut hakim, mulut Tuhan. Itu akan membawa beda dampaknya buat kita. Oke? Dan Bapa tidak pernah menyatakan suatu tanpa dia terlibat. Seorang Bapa. Kalau dia menyatakan sesuatu, bahkan ketika dia mendisiplinkan kita, dia bukan hanya sekedar mendisiplinkan, dia sama seperti Anda dan saya kalau menjadi orang tua. Walaupun anak Anda punya kesalahan, walaupun anak Anda punya juga masalah, Anda bukan hanya kasih nasihat, Anda memberi diri untuk ikut terlibat dan menyertai, mendampingi mereka. Amin. Demikian juga Bapak kita. Sehingga kita enak nanti ketika kita baca walaupun tidak tertulis, kita tahu itu pribadi Bapak. Ketika dia suruh, ya, misalkan contohnya, jangan ada lagi kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Ya.
Mungkin kita masih nggak ada hal melakukan itu, tetapi ketika itu Tuhan mengatakan begitu, itu bukannya ya sekedar syarat, tetapi Tuhan mengatakan, "Aku akan terlibat, aku akan menyertai engkau sehingga engkau bisa tidak lagi keluar kata-kata kotor dari mulutmu." Ya, kata-kata tipu segala seperti itu. Amin. Jadi Anda lihat sendiri, ya. Alkitab perlu dibaca sebagai hubungan anak karena Alkitab adalah firman, perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan itu tadi saya katakan di Yohanes 6:63 itu adalah roh dan hidup berbicara pribadi. Hidup pribadi. Anda harus terhubung, memiliki hubungan ketika Anda bacanya. Bukan hanya sekedar peraturan. Amin. Kemudian dengarkanlah firman Tuhan itu sebagai Bapa dan terimalah, tempatkan diri kita sebagai anak yang mendengar firman. Maka Anda akan melihat begitu berbeda. Terlebih lagi, saya sering mendengar orang bingung baca perjanjian lama. Tapi coba sekarang Anda baca perjanjian lama dengan menempatkan diri Anda sebagai anak. Dan itu perkataan Bapa. Maka Anda akan melihat hal-hal yang tersembunyi dan membuat Anda begitu kagum sama Tuhan. Dan akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Demikianlah pendalaman Alkitab kita minggu ini, kiranya memberkati kita semua dan membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin lebih akrab dan lebih dekat. Tuhan memberkati.